Gini, yang pertama masalah outsourcing ini kan sudah menjadi sesuatu yang diperjuangkan oleh buruh sekian puluh tahun ya. Itu karena memang kalau kita lihat prakteknya outsourcing itu maksudnya outsourcing ya. Iya. Tahu juga ujungnya pasti. Ya, prakteknya kita lihat, prakteknya itu adalah memang upahnya, gitu ya. Jadi orang bekerja, tapi dia bekerja itu melalui perusahaan outsourcing. Perusahaannya membayar yang di tempat dia bekerja bayarnya upah minimum, tapi realitasnya dia menerima jauh dari itu. Kemudian yang kedua, tidak ada kepastian juga, gitu ya. Kepastian ini oke, di outsourcing itu kan di kontraknya. Kemudian sampai situ dia gimana? PR besar gitu. Kemudian karir dia seperti apa? Masa orang menjadi OB terus-terusan? Ya, padahal harusnya juga ada kewajiban dari perusahaan untuk melakukan skilling sehingga kemudian dia terus bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu PR-nya sebenarnya. Berarti harus bisa dihapus, tapi bisa dihapus gitu. Saya tidak menjawab itu cuma saya menyimpulkan. Jadi ini adalah arahan dari Pak Presiden. Ya, Pak Presiden yang menyampaikan. Tentu kemudian kami harus mengkaji ya, kita harus mengkaji. Nanti kita harus laporkan ke Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan kan dihapuskan secepat-cepatnya, tapi juga realistis. Itu yang nanti kita akan kita akan minta kita susun dulu rekomendasinya seperti apa, dan nanti kita akan laporkan ke Pak Presiden. Belum pengusaha dulu Pak ya? Ya belum lah dong. Ini kan artinya gini. Satu sisi itu sudah menjadi sebuah bentuk kepedulian Pak Presiden, gitu ya, concern terhadap kepedulian pada buruh, dan beliau realistisnya tadi yang kemudian kita harus buat ada tahapannya lah seperti apa. Nanti saya belum tahu, jadi ini harus kita kaji. Tapi harus dihapus ya Pak. Pak bakal mengajak pengusaha berarti bakal mengajak pengusaha berarti Pak dalam mengkaji ini. Iya, ingat nanti harus ada regulasi ya, yang menyungi ya. Itu kan kita juga belum selesai. Ketika kemudian kemarin itu pasal masuk yang di putusan. Jadi tentu kita akan berangkat dari regulasi. Tadi ada arahan Pak Presiden, regulasi. Tentu nanti prosesnya juga harus meaningful participation ya. Dan itu juga nanti menjadi bagian dari undang-undang ketenagakerjaan. Sabar aja. Bu Ketua, tadi poin itu dong, bagus itu. Ketua tanya ya. Yang ditekankan dalam yang diluncurkan hari ini, apa saja poin-poin yang ditekankan oleh Komnas HAM? Ya, bahwa hak atas pekerjaan yang layak itu adalah bagian dari hak asasi manusia, berarti bukan hanya milik orang yang bekerja, tapi setiap warga negara ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Tenagakerja. Ada tanggung jawab sektor pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, sektor industri dan perdagangan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia, dan kementerian-kementerian lain termasuk